Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Saya nggak yakin ini hanya kasus kotak Pandora terkait dengan Harun Masiku dengan Hasto. Ya. Saya nggak yakin. Karena terlalu receh 600 juta bang. Terlalu kecil. Seperti yang aku bilang bang, biaya dia untuk ya melarikan diri bisa jadi 7-8 kali lipat. Iya. Ya kan? Ada kasus besar Yud. Saya lihat dulu di handphone ya. Siap bang. Wah nanti orang-orang tahu handphone abang penting bang. Dan semoga penyidik mau cermat ya, Bang. untuk mengungkap kotak Pandora kedua. Waduh. Yang saya yakin itu jauh lebih besar. Jadi stay tune di podcast ini bang. Iya, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah. Kembali berbincang di podcast ini setelah beberapa hari ya saya nggak podcast ini. Hari atau minggu bang? Abang banyak 2 minggu iya, Yud. banyak ini nih, banyak pemirsa yang mungkin wah ini kok nggak update gitu kan? Jangan-jangan abang lagi menghilang. tutup akun gitu kan? lagi rame bang tutup akun orang. Oh iya, tutup kesadaran itu. Iya kesadaran. Siapa? Dan kemarin kita sering melihat di pembahasan berita. Ya. Saya beberapa kali komentar juga sebenarnya. Ngeri abang, nyetrum itu bang. Ketika masalah kasus Hasto yang kemudian berkembang menjadi adanya penetapan tersangka Harun Masiku ya. Masiku dulu awalnya. Penetapan tersangkanya Hasto dan itu menarik ya karena kemudian banyak dibahas dikaitkan dengan politik. Ya. Bisa jadi, tapi setahu saya ya fakta-faktanya udah jelas di awal ketika OTT juga sudah diajukan gitu nama Hasto. Ini yang cuman statement abang ini viral bang. Ini orang lihat abangnya mana habis ngomong begitu kan abang lo kok nggak ada. Karena gitu kan. saya ingat betul itu 2020 Iya, ketika expose itu teman-teman sempat grundel lah gitu kan. Ya, Loh, kan dulu kita di wadah pegawai ya bang. Ya, menerima mengakomodir ya kan. Iya, makanya waktu itu saya heran loh. Mestinya diajukan sekaligus, tapi kemudian kan disampaikan bahwa nunggu Hasto ditangkap, Harun Masiku ditangkap dulu. Tapi kok sepertinya kok nggak ada pencarian. Dan kemudian sampai sekian lama pimpinan kan waktu itu saya sempat katakan kan di podcast juga saya katakan bahwa masa pimpinan Firly dan kawan-kawan saya yakin Harun Masiku nggak akan ditangkap. Betul bang. Dan sah pimpinan sudah berganti, jadi nggak ditangkap juga. Artinya apa yang saya katakan benar. Ya. Tapi itu statement saya, ya kan. Sekarang kita tanya dengan Yudi Purnomo Harahap. Gimana Yud? Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik bang. Wah luar biasa bang, saya waktu penetapan tersangka itu pagi, siang, sore, malam bang. Wah. Di TV, di radio gitu kan, online gitu ya, bertubi-tubi teman-teman media bertanya gitu ya terkait dengan penetapan tersangka itu. Dan jawaban saya hanya singkat bang ya, bahwa ini adalah penegakan hukum karena tidak mungkin ada rekayasa, tidak mungkin ada bukti-bukti yang dipalsukan atau dibuat-buat gitu ya. Permasalahan ada momentum dan sebagainya kemudian dianggap politisasi, pesanan dan sebagainya, silakan untuk membuktikan kan karena memang ada yang berbeda antara ranah politik dan kemudian ranah hukum. Kembali lagi kepada kasus Hasto bang ya. Ketika dia telah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata kan ada 2 sprindik bang. Oh ya. Jadi yang terkait dengan Harun Masiku dan obstruction of justice ya. Jadi sprindik yang pertama itu terkait dengan suap ya terhadap komisioner KPU pada saat itu Wahyu Setiawan ya, di mana dia bersama-sama ya. Terus sama dengan yang satu lagi juga bang ditetapkan juga tersangka. Jadi bukan untuk yang kasus korupsi kemarin KPK 2 lah ya yang dinaikkan. Satu lagi kemudian tapi kan tentu ya sorotan ke Hasto ya. Gitu. Kemudian yang kedua perintangan penyidikan. Ya ini tentu yang sangat menarik ya. Dan memang apalagi lebih menariknya lagi kan ini pimpinan KPK yang baru. Istilahnya
mungkin ini adalah sprindik pertama mereka, ya kan, langsung istilahnya sekjen partai ya. Ya walaupun sebenarnya kalau sekjen partai bukan hal yang baru bagi KPK, gitu kan. Bahkan kalau bagi saya jujur penurunan. Dulu kan ketua umum malah. Ya kan Bang. Jadi ketika sekjen partai, ya ketika kemudian ada tuduhan-tuduhan politis dan sebagainya, apalagi ya saya sampaikan bahwa ya memang seperti itu resikonya ketika menanganin kasus-kasus yang berkaitan dengan politisi. Kita kan sudah pernah menangani berbagai macam ketua umum, ya pernah ketua umum Partai Golkar, ingat kan Bang waktu itu ya, kemudian ketua umum P3 juga ya, bahkan PKS juga, atau sekjen ya ada beberapa partai ya juga ditangani gitu ya. Jadi ini bukan hal yang baru. Jadi pun ya sekarang pun kita lihat ya sekarang pun juga gelombang-gelombang serangan pada KPK saya lihat juga udah mulai menurun ya, terkait dengan waktunya sudah panjang. Dan emang ini ada lagi yang menarik bahwa ya karena dikatakan bahwa ini adalah politis gitu kan, katanya mau ada buka-bukaan, ada video-video. Bagi saya sih ya nggak peduli bagi seorang penyidik mau ada video apa, video itu mau diapain terserah. Kalau mereka menganggap bahwa ini adalah suatu kasus yang politis, ya mungkin mau transaksional silakan aja transaksional sama siapa kek gitu kan. Tapi kan kalau bagi penegak hukum kan ya video-video itu kan gak akan jadi alat bukti gitu kan. Jadi alat bukti kan pembelaan dia. Tapi sekarang kita gak pernah lihat dia melakukan pra peradilan, kan, ataupun membantah dengan bukti-bukti dia tidak melakukan seperti yang didudukan oleh KPK, misalnya menyuruh untuk merendam handphone gitu kan. Kemudian dan lain sebagainya. Nah sekarang kembali lagi pada kasusnya Hasto, ya tentu kita berharap KPK segera untuk menuntaskan kasus ini, segera dibawa pengadilan supaya jangan terlalu lama supaya publik melihat. Kemudian kalau misalnya terkait dengan video-videonya, saya pikir kita juga senang kalau ada buka-bukaan Republik ini kan. Namun kalau karena kita sebagai orang hukum ya tentu kita bisa menyarankan, ya kan. Ya kalau video itu emang dibuka silakan saja kalau nggak ada kepentingan juga bagi penegak hukum di situ kan. Tapi kan lebih elok ya kalau dibuka silakan, tapi kan dibawa ke penyidik kan juga lebih bagus, ya kan. Kita ingat Abang mungkin ingat kasus Najarudin, ya kan, berapa orang diseret sama dia juga, tapi kan buktinya kuat ya kan, bukan hanya omong-omong doang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bang, bahwa dia kan diberikan kesempatan kemarin dipanggil oleh penyidik, malah nggak hadir, ya kan. Nah, dengan alasan mau ada acara lain, padahal kan penegakan hukum utama. Andai kan dia hadir, kemudian dia menyampaikan di dalam keterangan kan. Kita penyidik kan kalau ada orang menyampaikan ya masukin BAP kan senang-senang aja kita kan. Apalagi kalau misalnya dia ada kasus baru dan sebagainya. Dan justru saya menyarankan kenapa nggak Pak Hasto jadi justice kolaborator aja gitu kan. Ya artinya ya walaupun memang ada beberapa syarat ya, bukan tersangka utama, harus membongkar kasus korupsi yang lebih besar. Yang ketiga harus kooperatif gitu kan Bang. Jadi ya itulah. Tapi kan dia sekarang kita lihat malah kemarin nggak hadir gitu kan, minta ditunda lah. Maksudnya opo, katanya pengen patuh terhadap proses hukum gitu kan, bahkan nggak takut di penjara gitu kan. Gitu. Jadi padahal ya mungkin dia tahu ya, wah kalau diperiksa nanti akan ditahan itu. Itunya udah mulai meleng-meleng gitu kan. Jadi kembali lagi Bang, bahwa hukum adalah hukum. Kalau ingin membela, ya bela pertama ya bersedia diperiksa sebagai tersangka. Kemudian yang kedua ya silakan praper, orang haknya dia. Toh dia diberikan hak juga untuk menunjuk pengacara. Ya kemudian kalau politis ya silakan saja. Ya kan kita nggak ada kepentingan lagi. Kalau politis misalnya ya sudah bongkar-bongkaran aja. Toh bisa jadi kan itu lebih baik gitu kan. Tapi kan tentu juga dengan bukti juga. Ya kan kita juga sebenarnya penasaran juga. Tapi sampai sekarang saya lihat kok belum juga gitu kan. Saya juga menunggu sebenarnya Bang. Dan kalau kita ya momentumnya hilang ini kan lama-lama. Seperti itu sih Bang kalau dari saya terkait dengan kasus Hasto, bahwa kita masih percaya lah teman-teman kita di dalam, bahwa mereka di KPK maksudnya. Iya di dalam di KPK. Mereka tentu kita paham lah ketika menaikkan status pasti mereka tetap dengan pakem ya. Walaupun kita juga sering mengkritik mereka, tapi pakem ketika menaikkan kasus. Ya pertama pasti buktinya kuat. Kemudian yang kedua tidak akan melakukan rekayasa, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti lain, apalagi barang bukti. Jadi kalau menurut saya sih itu kuat. Kalau misalnya Hasto menjadi tersangka, seperti itu Bang. Memang menarik nih ya, kalau kita bicara terkait dengan kasus suapnya dulu nih. Iya Bang.
Kan kita ingat kan waktu OTT dulu, Ya, kan sebetulnya kan sempat terjadi kegaduhan lah ya Betul. istilahnya. Waktu itu sering dibicarakan sebagai kegaduhan gitu ya. betul Bang. Yaitu adanya pegawai KPK yang kemudian sempat tertahan di PT IKA Betul, gitu betul. kan. Dan itu kan dilakukan oleh seorang oknum lah, beberapa oknum lah ya saya yakin. Dan itu mesti ada berita-berita tertentu tapi saya nggak tahu lah. Ya, Terlepas dari persoalan itu, gara-gara adanya tertahan tadi atau gangguan tadi, ya, itu kan membuat pegawai KPK tidak berhasil untuk mengamankan saat itu terhadap Harun Masiku, dan sepertinya Hasto juga dari pihak yang mau diamankan kan waktu itu. iya. Tapi kemudian kabarnya lolos gitu ya. Tapi saya nggak tahu detailnya. Cuma kabarnya kalau seperti itu. Jadi ketika melihat kasusnya sekarang ditambah dengan informasi yang expose tadi, saya yakin memang memang sudah ada pembahasan alat bukti sejak awal. Seberapa kuat alat buktinya, ya itulah prosesnya di persidangan mestinya ya. Tapi itu gambaran di pokok perkaranya dulu. Yang kedua, mengenai obstruction of justice. Ya, oke. Ketika berani disampaikan bahwa ada upaya menghalangi dengan menyuruh merendam handphone, saya yakin itu bukan hanya berbasis kepada keterangan saksi. Nah betul Bang, kalau Saya keterangan saksi yakin. kita udah sering lah Bang, nggak mungkin bodoh sekali penyidik kalau keterangan saksi dia cabut keterangan Ya, walaupun udah pakai selesai. tinta biru selesai. Ya. Saya yakin itu paling tidak ada Ya, perkataan yang disampaikan dan ada recordnya gitu. Atau paling Ya. tidak ada bukti elektronik lain yang menggambarkan itu dan itu menjadi pegangan ya. Jadi dari gambaran itu saya melihat dua kasus ini sebetulnya kasus yang cukup bagus, cukup Iya, kuat Bang. lah gitu ya. Tapi terlepas dari persoalan itu, saya tidak tertarik untuk membahas secara politik ya, Iya, karena betul Bang. mestinya itu hal yang tidak boleh terjadi ya. Iya. Dan semoga enggak ya, tapi saya yakin juga enggak lah. Ya. Selain itu, tadi Yudi katakan bahwa justice kolaborator, Iya. di antaranya adalah mengungkap kasus besar. Iya, karena kan posisinya Pak Hasto kan sekjen PDIP Bang. Iya, iya. Ya, 10 tahun lah. Iya, 10 iya. tahun tentu pasti ada tahu lah dia lah ya. Ya, saya malah nggak masalah gitu Iya, kan. iya. Wah saya open banget. Jangan-jangan teman-teman kita di KPK lagi menunggu. Ya kan, wah bagus juga kan supaya mereka ada kerjaan juga. Iya, iya. Seandainya nih, Iya, Bang. Ini dugaan, kemarin Iya, Bang. dugaan. Waktu itu kan sebetulnya dibahas juga di media rasanya. Iya. Itu kan ada keadaan di mana ketua KPK saat itu Iya. buru-buru ngumumin tuh Nah, saat OTT terjadi di Ya. bandara terhadap komisioner KPU Betul. Wahyu Setiawan. Itu kan biasalah dalam proses OTT kan pasti di internal KPK juga tahu ya. pihak-pihak yang perlu tahu sebetulnya, karena nggak semuanya juga tahu. Tiba-tiba diumumin, kan menarik nih. Ya. Diumumin ini kan bukan hanya sebagai mestinya tidak dilihat sebagai transparansi ya, Ya. karena proses sedang berjalan. Kepentingan untuk menjaga atau menutup informasi untuk sementara waktu itu sangat diperlukan, Iya. dan itu berkaitan dengan keberhasilan operasi selanjutnya. Betul. Dan ternyata diumumkan di media. Mm-mm. Saya khawatir proses mengumumkan itu seperti woro-woro. Itulah. Ini Jadi semua udah ada siap. nih ya untuk memberitahu. Saya khawatirnya itu. Tapi seandainya betul itu terjadi, terus kemudian ada pihak yang terkait tersangka lagi nih. Iya. Taruhlah Hasto gitu. Terus dia tahu soal cerita itu dan mengungkap. Itu masuk perkara besar gak Yud? Iya. Jadi Bang kan selalu kita sampaikan ya Ya, ya. bahwa kalau terkait dengan nilai suapnya ya kan itu 600 sampai 7 juta kan memang receh lah. Ya, ya. Nah, tetapi kita bisa melihat dampaknya kan besar. Ya kan, misalnya ini kan KPU loh yang nerima duit, penjaga demokrasi kita. Betul. Ternyata kok bisa ada partai bisa berhubungan gitu kan melalui oknum-oknumnya. Itu Harun Masiku gitu Ya, kan ya. untuk menyuap. Ya kan, komisioner KPU itu bagaimana ceritanya gitu Ya, kan. ya. Tentu ini kan bisa menimbulkan hal yang tidak fair. Ya kan Bang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, bahwa kasus ini kan akhirnya terjadi dengan menghilangnya Harun Masiku. Nah, saya sepakat dengan Abang bahwa perintangan penyidikan ini harusnya lebih luas penyidikannya. Ya, ya. Kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Setio, saya melihat kan belum cukup luas Bang. Harusnya dimulai di proses penyelidikan. Seperti tadi yang Abang bilang ya.
proses penyelidikan itu ada dua hal yang krusial di situ. Kejadian di PT IKA, ya, sama pengumuman, ya, atau OTT tersebut. Termasuk cekal juga nggak itu ya? Iya, termasuk cekal juga. Penyidikan ya. Itu dulu Bang, dua ya, itu Bang. Oke, di penyidikan 2. Akhirnya menarik. Ya, kemudian 2, jadi maksudku ada 2 perbuatan di penyelidikan. Kan ini kan mencegah penyidikan, Bang. Betul. Banyak mengatakan, wah, jadi kalau perintangan itu adalah penyidikan. Enggak, kan ada kata mencegah. Mencegah terjadinya penyidikan. Iya. Benar kan, Bang? Kan tadi harusnya naik saat itu, iya kan? Ya, gak jadi naik. Kan mencegah, Bang. Iya kan? Makanya saya kemarin ngomong, pimpinan KPK harus diperiksa. Oke, itu 2. Terus kemudian baru pas udah naik penyidikan, ini menarik. Mengapa misalnya orang yang satgas yang menjadi penyelidik ya, satgas menjadi penyelidik itu tidak dimasukkan namanya di situ. Ya kan? Diganti Nggak lazim. Iya, nggak cuma diganti, di-TWK-kan pula dia. Iya. Itu dulu kan 2 sudah Bang ya. Penyelidikan 2, PT IKA sama di apa satu lagi PT IKA sama yang itu pengumuman ya. Oke. Awal penyidikan, kita bikin konstruksi Bang. Awal penyidikan ya, penyidik yang harusnya menangani karena dia bagian dari penyelidik karena sudah paham tidak menangani. Nah, ini kan menarik. Nah, kemudian juga penyelidiknya yang penyidik yaitu si Rosa ini kan gaduh dipulangkan. Pertama, dia waktunya masih ada. Masih panjang di KPK. Ya kan, masa bertugasnya tiba-tiba dipulangkan. Ya kan? Kemudian yang akhirnya gaduh balik lagi KPK. Berapa kali tuh ada surat dari Kapolri. Ya kan? Surat dari Polri lah ya. Saya lupa di Kapolri atau SDM gitu. Iya, Wakapolri ya, untuk tetap di KPK. Ya kan, saat itu gitu tetap nggak digubris sama Firly. Ini ada apa? Loh, ya kan? Bahwa dia, nah kemudian selanjutnya akhirnya Rosa balik. Ya kan? Kemudian ya selama itu juga kemudian selanjutnya prosesnya pun saya nggak ngelihat ada beberapa hal yang sangat penting, misalnya penggeledahan di mana dan sebagainya, atau ada semangat untuk mencari. Saya nggak menemukan itu Bang. Kalau dulu kan kita menangkap buronan yang lain kan pasti kita geledak, kita kejar, kita ini kan. Kemudian selanjutnya masuklah kepada fase-fase akhir kepemimpinan gitu kan. Menarik juga ketika Firly misalnya mengangkat kembali Rosa menjadi Kasatgas untuk nangani ini gitu kan di akhir masa kepemimpinannya. Ya kan, ini menarik juga sebenarnya. Artinya bahwa apakah Firly sudah berubah haluan atau gimana gitu kan? Atau Firly nyetrum lagi, ya kan, supaya mendapat dukungan. Nah, ini kan menarik. Ya kan? Karena saya orang yang nggak percaya sama Firly Bang. Ya kan, dia selalu punya maksud ketika melakukan sesuatu. Nah, kemudian ya akhirnya ya terakhir gitu kan, ya sekarang kan sudah tetapkan sebagai tersangka. Ya namun bagi saya sebenarnya Harun Masiku harus segera tangkap juga, walaupun memang sekali lagi saya karena dalam posisi tingkat korupsi kan dalam jabatan Pak Hasto lebih tinggi dari Harun Masiku ya. Walaupun memang dia adalah puncaknya gitu ya. Tapi setidaknya Harun Masiku tetap dikejar. Ya itu sangat penting juga Bang untuk mencari. Dan bahkan saya mengatakan bahwa Harun Masiku sudahlah, keluarlah, apalagi yang dicari. Ya kan? Kita selalu berkali-kali di posisi ini bilang, Harun Masiku ya kan, kamu hukumannya lebih ringan ya kan, karena pemberi gitu kan, udah bebas, bisa menikmati hidup lagi gitu kan. Yang kedua sekarang Pak Hasto pun sudah tersangka. Dulu kan dia digadang-gadang sebagai kotak Pandora. Nah, ketika dia ketangkap nanti Pak Hasto ya kan tersangka. Tapi kan sekarang udah Pak Hasto tersangka karena temukan 2 alat bukti, ngapain nunggu Harun Masiku? Jangan-jangan ada kotak Pandora lainnya. Bang, kalau itu tapi jurang banget Bang. Jadi gitu Bang. Jadi menurut saya memang pasal 21 perintangan penyidikan ataupun pencegahan penyidikan itu masih sangat panjang menurut saya. Kalau kasus suap terkait dengan komisioner KPU udah dapat 3 perkara inkrah. Artinya perkara untuk penghentian penghalang-halangan penyidikan ini masih ada potensi pihak-pihak lain lagi yang tersangka ya. Pasti Bang. Termasuk kan kita tahu bahwa yang dicekal 2 orang di sini. Ya kan? Yaitu Pak Hasto sama Pak Yasona. Ini kan menarik, dan kemarin kan Pak Sompi pun diperiksa. Ya kan, dulu mantan dirjen. Itu yang saya lupa. Dia kemudian juga ada kegaduhan lagi ketika dijadikan fungsional. Artinya dicopot Pak Sompi kan.
Iya. Kalau kita ngomong kebetulan kok kebetulan gitu kan. Jadi ini menarik. Dan sekarang lagi digali oleh penyidik nih. Ya kan terkait dengan lintasan. Yang misalnya ada delay lah. Ya kan. Kemudian saya pikir selama ini bukannya kita real time ya. Ya kan. Jadi banyak lah yang menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan saya Bang, kalau di KPK saya adalah tipe orang yang ketika menyidik ya kan, itu benar-benar harus dari hulu sampai hilir. Jadi apapun itu harus dibongkar. Ya, walaupun kemudian tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan tersangka ini. Ya, ini yang menurut saya celakanya pun begitu. Dalam kasus kenapa akhirnya selalu digunakan? Kenapa Pak Hasto kemudian nggak ada kok dia tuh ya ingkrah, nggak ada Pak Hasto. Ya karena memang ya penuntutnya, saya nggak tahu kenapa penuntutnya hanya terkait dengan sebenarnya kan kalau misalnya ditemukan fakta-fakta yang lain dimasukkan saja dari hulu sampai hilir. Jangan hanya terkait dengan terdakwa itu aja supaya dapat gambaran utuh. Iya betul. Betul kan Bang? Seperti itu Bang. Menarik sekali itu. Memang kalau bicara kotak Pandora, saya menduga nih, ya kan. Saya pikir Abang mau buka kotak Pandora. Nanti habis ini saya buka, saya mau lihat. Waduh, bisa. Jadi saya menduga ada kasus besar lain yang terkait. Saya nggak yakin ini hanya kasus kotak Pandora terkait dengan Harun Masiku dengan Hasto. Saya nggak yakin. Karena terlalu receh 600 juta Bang. Terlalu kecil. Seperti aku bilang Bang, biaya dia untuk ya melarikan diri bisa jadi 7-8 kali lipat. Ya kan? Ada kasus besar Yud. Saya lihat dulu di handphone ya. Siap Bang. Wah, nanti orang-orang tahu handphone Abang penting Bang. Oh, enggak ketemu Yud. Waduh, gawat. Karena enggak ketemu udah kita bicarakan sekarang. Tapi poinnya adalah saya yakin dalam kasus ini fakta-faktanya ada, bukti-buktinya ada, dan itu pernah dibicarakan jelas. Artinya tidak semata-mata hanya seperti yang dibahas di beberapa media sosial ya, bahwa ini adalah masalah politik segala macam. Saya nggak melihat semata-mata itu. Bang. Soal kemudian momentumnya segala macam, saya nggak komentar kalau soal itu ya. Atau cocokologi. Kan sulit kan, sulit kemudian dihindarkan juga sulit. Tapi kalau kasusnya jelas ya. Terus yang kedua, soal perbuatan obstruction of justice, menghalangi, merintangi, menggagalkan suatu proses penyidikan, itu persoalan serius. Itu bukan soal sepele. Nah betul. Dan melihat kejadian itu, saya sangat mendukung siapapun yang terlibat harus diungkap dengan jelas. Cocok. Nah, ketika ini kemudian diungkap, saya justru malah senang gitu ya, karena biasanya nanti dalam proses pemberkasan dan tentunya akan dibahas dalam proses persidangan ya, itu akan diceritakan secara utuh. Tadi Yudi udah cerita bahwa dugaan obstruction of justice ini bisa jadi melibatkan beberapa orang, beberapa peristiwa, dan beberapa perbuatan. Nah dengan begitu saya akan tergambar lah pihak-pihak lain ini yang berbuat untuk menghalangi atau menghadang atau menghentikan menghambat ya, mencegah dan segala macam untuk proses penyidikan. Ini kalau dijangkau semua, harapannya pola-pola seperti ini nggak terjadi lagi. Lo bayangkan kalau suatu proses penyidikan bisa dihalangi, bisa dihambat, bisa dikerjai dengan cara begitu. Dan kemudian orang-orang itu tidak diproses hukum. Maka saya khawatir ke depan mereka akan mengulangi lagi. Belum lagi kalau ternyata upaya melakukan itu berbayar gitu. Artinya dia melakukan itu karena menerima sesuatu. Nah, ini yang bahaya. Jadi ini bagus sekali untuk diusut dan semoga proses pengusutannya tidak terlalu lama. Kenapa? Karena kalau terlalu lama nanti arahnya ke politiknya terlalu macam-macam ya. Dan semoga penyidik mau cermat ya, untuk mengungkap kotak Pandora kedua. Yang saya yakin itu jauh lebih besar. Jadi stay tune di podcast ini Bang. Iya, nanti ini karena belum ketemu nanti saya bicarakan lagi. Siap, Bang. Oke, Yud, terima kasih. Tentunya kita akan bicarakan lebih lanjut di waktu-waktu yang berikutnya. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.